saya kebetulan buatnya per hari gitu Pak. Oke. Baik, jadi sudah membuat rencana, kemudian tapi masih sifatnya umum ya, belum spesifik ya. Kebetulan sudah lumayan terurai gitu Pak, agak rinci gitu jatuhnya. Cuman belum tahu sudah betul atau belum. masih Pak. Ya, oke. Tapi nggak apa-apa. Nanti bisa di-share nggak atau mau via WA aja untuk saya membaca, atau mau dimasukkan dalam logbook juga bisa sih yang online. Mungkin saya share dulu di sini gitu Pak ya. Oh, boleh. Barangkali ada masukan atau beberapa saran dari Bapak. Oke. Baik. Mohon izin Pak, ini kebetulan saya nggak bisa nge-share, soalnya cuma host yang bisa Oh, nge-share. boleh. Udah saya pindahin hostnya. Silahkan. Baik Pak. Oke, coba ditenggelam di landscape. Oh, udah, di landscape. Nah, oke. Baik, berarti mulai kemarin ya, Rabu mengajar PAI, ya. Kemudian belajar bahasa Inggris, kemudian sekolah, soal, kemudian libur tadi hari ini, kemudian besok ya persiapan sebagai panitia pelaksana kegiatan. Seninnya, Senin itu udah masuk ujian PTS ya, Senin itu ya. Ujian sekolahnya hari Senin. Oh, besok. Oke, kemudian pelaksanaan PTS siswa. Oke, terus kegiatan mengajar. Ya. Oke, terus 16-nya pelaksanaan ujian sekolah. Itu pelaksanaan. Ya. Oke, terus pelaksanaan piket ruang guru. Oke, hari Rabunya baik. Kamisnya ya, pemeriksaan. Jumatnya berarti ini seminggu ya. Sabtunya pengumpulan. Nah, udah segitu. Masih ada. Senin berarti minggu depannya mulai mengajar ya. Piket. Terus mengajar. Dan baik, terus ya. Penyerahan. Baik. Ini April ya, terus masih sama. April berarti ngajar PAI sama bahasa Inggris ya, pembuatan silabus. Terus pembuatan silabus. Terus bisa mengajar. Di bulan berikutnya, jadi ya, kegiatannya hampir sama kayak gitu ya. Coba cepat aja RPP. Itu kenapa pembuatan RPP-nya hari bulan April, bukan di awal? RPP-nya baru dibuat sekarang, baru dibuat bulan April ya. Ya, oke deh, saya tangkap ya. Baik, Anas, pertanyaan saya, kenapa bulan April itu RPP-nya baru dibuat, nggak dibuat
nggak dibuat dari bulan sebelumnya? Sorry, bulan ini kan semester akhir ya, semester 2 semester 2 ya, ya. semester akhir. Oke, kenapa Ya, nggak Pak. dibuat Kenapa? atau minimal dibuat atau maksimal dibuatnya pada bulan mana tuh? Desember ya atau Januari gitu. Kenapa di bulan pada April? Coba kenapa? Ya Pak, jadi sebenarnya apa ya, gitu. Jadi mungkin waktu apa namanya, waktu saya ke kampus juga udah cerita ke Bapak. Jadi hampir selama 3 tahun saya mengajar ini, ya bisa dibilang belum beracu pada RPP dan silabus gitu, Pak. Masih berdasarkan dengan materi-materi yang ada di buku paket. Nah, jadi saya masukkan di bulan April itu karena memang kan kalau nggak salah di pertengahan April atau awal April tuh untuk SMK itu sudah tidak ada kegiatan, Pak, karena ditutup dengan uji kompetensi dan tidak ada ujian akhir, udah tidak ada UMBK gitu, Pak. Jadi ya untuk semacamnya mengisi waktu lah gitu, Pak, sambil dibuatnya dari sekarang untuk RPP kelas 12 sama silabusnya. Dan sebenarnya untuk pembuatannya juga ya masih dibilang itu, Pak, masih bilang awam dan bahkan jauh dari kata mengerti gitu, Pak. Ya, baik. Oke, kalau gitu agak nyambung nih. Saya udah nyiapin paparan juga apa yang harus juga kita sama-sama siapkan. Tapi tolong hostnya dibalikin lagi ke saya. Saya mau share screen juga. Silakan. Oke, Anas di hostnya bisa di ke saya. Nah, oke, good, thank you. Baik. Oke. Ya, merespon ya apa yang disampaikan tadi sudah cukup bagus karena itu kegiatan rutin sekolah memang seperti itu tugas utamanya. Ya. Ini bisa kelihatan ya? Iya, Pak, jelas. Oke. Baik. Ini kita jadi bimbingan sekaligus sharing session. Saya ingin sedikit mendisclaimer aja dulu ya, atau sharing pengalaman deh. Jadi saya angkatan 98 masuk perguruan tinggi, jadi sekian puluh tahun yang lalu. Oke, 98, tahun 2000 saya sudah mengajar, jadi tahun kedua. Tapi itu pun mungkin seperti anak sekarang, sesuai dengan feeling saja. Karena waktu itu ya ingin mencari pengalaman, dan kebetulan waktu itu ada madrasah sanawiyah yang membutuhkan guru, tapi gurunya bukan guru bahasa Inggris, gurunya guru agama. Jadi saya mengajar sejarah tentang sejarah Islam, sejarah kebudayaan Islam, SKPI kalau tidak salah, sejarah kebudayaan dan penyebaran Islam. Kemudian itu tahun 2000 lalu lulus, sebelum lulus tahun 2003 saya sudah mengajar di New Concept, satu kursusan tahun 2003, nyambil ya sambil mengerjakan skripsi, karena saya nikahnya muda sekali, usia 21 tahun saya sudah menikah, gitu, jadi sambil cari uang. Kemudian 2004 saya lulus, dapat gelar sarjana, kemudian barulah bisa masuk ke dunia pendidikan yang sifatnya formal. Yang pertama masuk di SMA Darul Hikam Bandung. Jadi waktu itu berbarengan dengan mengajar juga di kursusan di New Concept. Mengajar dua-duanya bahasa Inggris. Kemudian 2000 berapa tuh? 2004 ya. 2005-nya saya menambah lagi, saya keluar dari New Concept, kemudian saya mengajar di SMA Taruna Bakti Bandung ya, sampai 2000 SMA Taruna Bakti sampai 2018 ya. Sementara kalau Darul Hikam sampai 2009. Lalu kemudian 2009-nya saya 2008 saya mengikuti tes CPNS di Sumedang, jadi guru bahasa Inggris, diangkat 2009 sampai sekarang di SMA Jatinangor. Nah, karena di 2008 sebelum jadi PNS saya sudah mengajar di STBA, jadi ya terus saya mengajar gitu ya. Cuma ada persyaratan yang diwajibkan untuk dipenuhi untuk menjadi dosen, waktu itu harus S2 minimal. Sehingga 2010 saya studi S2 pendidikan bahasa Inggris, lulus 2013 ya.
Kemudian 2013 setelah lulus S2 saya lanjut ke S3, lulus 2017. Nah, karena ada persyaratan tambahan, tidak tidak hanya harus tidak hanya harus ijazah, tapi juga harus memiliki jabatan fungsional. Akhirnya 2019 saya 2015 mengajukan nomor urut pendidikan untuk dosen, ada mendapatkan nomor urut pendidikan, nomor urut pengajar kalau tidak salah ya, namanya bukan pendidikan. Kemudian 2000 setahun kurang dari sana mengajukan nomor induk dosen khusus NIDK, diterima oleh Kemendikbud, Kemendikti ya pada saat itu. Lalu 2019-nya saya mengajukan untuk memenuhi persyaratan yang tertinggal, yaitu jabatan fungsional dosen. 2020 disetujui ya. Lalu kemudian dari sana mengikuti sertifikasi dosen. Jadi alhamdulillah November 2020 turun gitu, lulus sertifikasi dosen. Nah di guru pun juga sama, karena persyaratannya tidak hanya sarjana, tapi juga harus ada jabatan fungsional. Otomatis kalau PNS ya diuruskan, otomatis ada jabatan fungsional sebagai guru gitu untuk guru. Kemudian 2009, 10, 2014 ya saya mengikuti PLPG untuk guru, dan kemudian ya menjadi guru yang bersertifikasi di tahun 2014. Jadi saya punya 2 sertifikat, guru dan juga dosen. Itu untuk memenuhi syarat legal ya sebagai guru dan juga sekaligus dosen. Nah, jadi itu disclaimer saya, sehingga keseharian saya di bidang pendidikan kurang lebih apa yang oleh Anas lakukan gitu. Kurang lebih seperti begitu. Nah, cuma bedanya ada pengalaman yang tentunya ini saya harus sharing ya. Makanya di sini judulnya sharing session gitu, tidak hanya untuk bimbingan. Baik. Ada beberapa regulasi ini yang nanti tolong dibuka-buka oleh Anas ya, sebelum masuk ke hal yang lebih teknis, yang lebih detail. Kenapa kita berpijak pada regulasi di bidang pendidikan? Supaya kita memiliki legal standing yang jelas gitu. Karena mengajar atau mendidik itu ada legal standingnya gitu, ada aturannya ya. Pertama, ini yang perlu di browsing ya. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini rencananya tengah digodok untuk diperbaharui katanya, tapi sekarang tentunya masih pakai yang ini. Nanti coba, tapi kita akan bahas nih. Untuk hari ini kita akan bahas satu undang-undang dulu ini ya, supaya Anas punya gambaran tentang pendidikan itu apa sih gitu. Saya akan bahas tentang apa itu definisi pendidikan menurut regulasi ini, kemudian pendidik, tenaga pendidikan, kemudian pendidikan formal, non formal, informal, lalu standar nasional pendidikan, kemudian kurikulum dan mutu pendidikan. Kurikulum kayaknya tidak sempat saya masukkan ya, tapi nanti kalau tertinggal kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian regulasi yang kedua, selain Undang-Undang Sisdiknas, nanti tolong juga di searching peraturan pemerintah ya, PP nomor 19 tahun 2005 yang diubah dengan PP nomor 32 tahun 2013 yang diubah untuk kedua kalinya PP nomor 13 tahun 2015, itu tentang standar nasional pendidikan. Nanti di sini dia membahas juga apa itu kompetensi inti, apa itu kompetensi dasar, apa itu kurikulum, apa itu silabus, dan sekaligus 8 standar pendidikan. Di sini panjang ini ceritanya. Tapi cek dulu yang PP nomor 19 tahun 2005, udah dibaca habis, maju ke 2013, baca habis, baru nanti ke 2015. Karena kalau nggak dibaca dari 19, ada informasi yang hilang. Ya. Itu regulasi yang kedua. Kemudian regulasi yang terakhir, ini masuk kepada profesi gurunya, yaitu ada PP, Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008, diubah oleh PP 19 tahun 2017 ya, tentang guru. Tentang apa itu definisi guru, apa itu guru profesional. Tapi yang jelas nanti Anas silahkan aja baca gitu dalam keseharian ya. Nanti di belajar mandiri lah gitu ya. Kemudian nanti saya akan ambil beberapa poin-poin penting dari regulasi itu. Jadi mungkin saya sharing session yang kedua kita bahas PP tentang SNP, Standar Nasional Pendidikan, lalu kemudian sharing session yang berikutnya PP tentang ini. Supaya
nanti di saat Anas mencoba masuk mengajar itu ada jelas gitu rambu-rambu itu seperti apa. Baik, kita masuk sekarang ke Undang-Undang nomor berapa tadi? 2003 ya, Undang-Undang 2003. 2003. Baik, di dalam undang-undang ini dia pemerintah mendefinisikan pendidikan itu sebagai usaha sadar dan terencana gitu. Jadi kata kuncinya di sini ada sadar, ada terencana. Artinya seseorang yang berkecimpung di dunia pendidikan dan orang yang menikmati atau yang menjalankan atau dia masuk dalam pendidikan atau orang tua yang mau menyekolahkan anaknya gitu ya, maka dia harus sadar dulu gitu, dia harus niat dulu gitu, sadar dulu. Jadi udah lah, nggak begitu tapi sadar gitu. Dan terencana gitu. Terencana di sini berarti bahwa pendidikan itu ada perencanaan, ada pengelolaan, ada manajemen, ada manajerialnya. Karena dia terencana. Jadi tidak ngeluyur gitu, tidak terjun bebas, tapi dia terencana. Ya. Untuk apa? Ya, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah ini. Jadi ada usaha sadar, kemudian usaha sadar itu dikombinasikan dengan terencana juga. Tujuannya ini mewujudkan suasana belajar. Jadi ketika di kelas itu ya harus mewujudkan suasana belajar. Bahkan kerja di kelas, di lingkungan sekolah pun untuk mewujudkan suasana belajar gitu. Nah, dan sekaligus proses pembelajaran. Jadi pembelajaran itu berarti ada interaksi antara guru dengan murid. Ya. Agar apa? Agar peserta didik aktif mengembangkan. Jadi yang aktif itu bukan gurunya sebetulnya, tapi muridnya. Sehingga mengajar itu, atau saat Anas mengajar di depan kelas, itu bukan Anas mendemonstrasikan kemampuan Anas, tetapi bagaimana Anas mampu membuat peserta didik atau murid-murid itu belajar. Gitu. Nah, apa itu belajar? Saya coba persingkat aja. Belajar itu ya berpikir. Jadi bagaimana si anak itu berpikir. Jadi nggak kita yang buat soal, kita yang ngerjain. Anak-anak cari nggak begitu. Tapi justru kitanya yang harus merangsang mereka atau menstimulus mereka agar mereka mau berpikir. Gitu. Ya, jadi mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki, nah ini kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi yang kita sering sebut untuk kebagian yang terdapat sebagai kompetensi. Tapi sisi yang lainnya ada kekuatan spiritual keagamaan, berarti ada karakternya, ada pengendalian dirinya, kepribadiannya. Jadi yang ini kita sering sebut dengan pendidikan, dan untuk yang keterampilan kita sering sebut dengan pengajaran. Ini gambaran definisi tentang pendidikan menurut Undang-Undang 20 2003. Gitu. Sampai sini jelas ya? Kalau nggak jelas bisa ditanya. Jelas, Pak. Good. Nah, lalu masuk ke pasal 3. Ada fungsi dan tujuan pendidikan. Nah, di sini ada fungsinya. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sampai situ ya fungsi. Jadi fungsinya itu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Gitu. Jadi dalam diri manusia itu dia punya potensi. Nah potensi itulah yang dikembangkan. Jadi bukan menciptakan atau bukan membuat, ya, tapi mengembangkan, karena dalam diri manusia sudah punya potensi. Potensi itulah yang kemudian dikembangkan, ditumbuhkan gitu. Nah, selain ada potensi, kemampuan, juga watak, ya, ada kepribadian atau attitude gitu. Nah, watak dan kemampuan itulah yang diharapkan bisa membentuk sebuah peradaban yang bermartabat. Ya, dalam rangka berulah ke sana mencerdaskan kehidupan bangsa, itu fungsinya. Nah, sementara tujuan pendidikannya sendiri dijelaskan di sini adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi poin yang pertama itu tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan ya potensi gitu. Jadi fitrahnya itu dikembangkan. Jadi yang disebut dengan potensi itu fitrah ya dalam bahasa agama Islam. Artinya
kecenderungan-kecenderungan yang sudah dimiliki manusia di saat dia lahir. Jadi casingnya manusia ya begitu, itulah kita sebut sebagai fitrah. Itu dia punya akal, dia punya naluri, gitu. Dia punya kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus dia penuhi, lapar, haus, gitu. Itu harus dipenuhi. Kemudian dia bisa berpikir, gitu. Itu juga potensi. Nah, itu yang dikembangkan. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa, gitu, kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan seterusnya. Jadi tujuannya hebat, luar biasa sebetulnya. Tujuan besarnya itu hebat ya, gitu. Secara ininya. Jadi ketika Anas masuk dalam dunia pendidikan, maka ini yang jangan sampai tidak tahu gitu. Jadi jangan sampai saya mah ngajar supaya budak pinter. Nah, itu bagian kecil saja sebetulnya. Supaya anak-anak dapat kerja itu bagian kecil. Karena ketika dia pintar dapat kerja, tapi ternyata dia tidak beriman, tidak bertakwa, malah tidak mengimani adanya Allah, nah itu berarti gagal sebetulnya pendidikannya itu. Tapi juga ada juga dia beriman bertakwa tapi nganggur, gak punya ilmu, kompetensi, nah juga berarti harus diperbaiki juga gitu proses pembelajaran itu ya. Baik, nah berikutnya kita masuk pada beberapa peristilahan. Pertama kita sering mengenal istilah tenaga kependidikan atau tendik ya. Di tendik itu kalau dalam bahasa undang-undangnya dia bilang anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Itu tendik. Jadi ya TU itu tendik. Terus kemudian apa lagi? Tukang bersih-bersih itu tendik atau caraka ya, itu tendik. Satpam itu tendik. Kemudian laboran itu tendik. Yang menunjang fungsinya. Atau librarian pustakawan itu tendik. Ya. Tenaga pendidikan. Nah, sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur. Ini beberapa sebutan-sebutan khas ya, yang merujuk pada profesi pendidik. Gitu. Jadi kalau guru itu di sekolah dasar, sekolah menengah, sebutannya guru. Kalau dosen sebutan untuk pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Sebenarnya sama-sama saja ya ininya, tugasnya. Kemudian kalau konselor itu adanya di sekolah atau di kampus, tapi tugasnya untuk melakukan bimbingan konselor. Kalau pamong belajar biasanya ada di mana nih pamong belajar? Saya kurang tahu, mungkin di PKBM, pendidikan masyarakat ya. Itu pamong belajar. Yang kejar-kejar paket gitu. Nah, ada lagi widya iswara. Kalau widya iswara itu instruktur untuk PNS. Untuk PNS, di PNS itu kan ada badan-badan diklat. Nah, yang mengajar di badan diklat disebutnya widya iswara. Kemudian ada tutor. Kalau tutor biasanya untuk universitas terbuka ya, atau SMA terbuka gitu, tutor. Nah, sementara instruktur biasanya untuk ada diklat-diklat atau pelatihan disebutnya instruktur. Kalau fasilitator biasanya ada seminar ya, narasumber, nah itu sebutnya fasilitator. Tapi intinya itu hanyalah sebutan yang intinya mereka berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan gitu. Jadi kalau anak sekarang mengajar di SMK disebutnya sebagai guru gitu. Tapi kalau nanti saya nanti mau ke perguruan tinggi, maka sebutannya menjadi dosen gitu. Oke, itu peristilahannya ya. Nah, kemudian ada profesor di mana Pak? Nah, profesor itu jabatan akademik gitu. Guru punya jabatan akademik, dosen pun punya jabatan akademik. Nah, profesor itu adalah nama jabatan akademik. Sama dengan guru. Kalau guru itu nama jabatan akademiknya ada 4. Pertama disebut guru pertama, ya. Kemudian setelah guru pertama naik lagi jabatan ada guru muda, kemudian naik lagi menjadi guru madya kalau nggak salah. Lalu kemudian naik lagi menjadi guru pembina. Kalau guru itu ada 4 itu. Jadi guru pertama, guru muda, guru madya, guru pembina. Sementara kalau jabatan dosen, ada asisten ahli yang bagian pertama, kemudian yang kedua lektor, kemudian berikutnya ada lektor kepala, baru yang terakhir adalah guru besar atau profesor. Jadi ada persilahan jabatan, nama istilah jabatan. Sama juga di kepolisian ada ya nama jabatan juga dari pangkat, ya, nama pangkatnya ya. Dari mulai AKP,
atau Bribtu, Bribda yang begitu-begitu lah. Cuman itu disebutnya sebagai pangkat. Nah, jabatan akademik itu sebetulnya disebut pangkat juga, pangkat untuk fungsional tersebut gitu. Ya. Oke. Jadi profesor itu nama pangkat. Artinya kalau dia sudah tidak menjadi dosen, harusnya hilang profesor. Baik, berikutnya ada istilah lagi, Standar Nasional Pendidikan atau disingkat SNP. Jadi Standar Nasional Pendidikan itu adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada standar minimalnya nih. Kalau dalam istilah pelajaran disebutnya standar minimal ketuntasan. Ya, apa tuh SKM, standar ketuntasan minimal, SKM ya. Sesuai dengan standar minimalnya nah itu. Jadi passing grade-nya lah begitu kurang lebih. Itu disebut sebagai standar nasional pendidikan. Artinya setiap sekolah, setiap proses-proses standar mengajar, standar guru, standar yang lain, dia harus memenuhi standar minimalnya itu. Syukur-syukur bagus-bagus di atasnya. Tapi nggak boleh di bawah. Kalau di bawah berarti dia udah nggak standar. Artinya kalau ada sekolah beristilah sekolah standar nasional, berarti sebenarnya itu masih minimal. Harusnya standarnya di atas nasional. Contoh dari standar nasional itu misalnya untuk standar guru misalnya, standar pendidik, guru harus S1 misalnya ya. S1. Jadi kalau misalnya guru itu S1, sarjana, maka dia baru standar minimal gitu. Baru memenuhi kriteria minimal saja. Tapi kalau gurunya dia menjadi magister atau doktor, nah berarti dia sudah melampaui standar minimal itu. Tapi nggak boleh kalau di bawah standar itu. Misalnya Anas nih, itu masih belum gitu, masih belum memenuhi kriteria minimal. Jadi masih di bawah di bawah sarjana ya. Jadi Anas harus menyelesaikan sarjana supaya minimal gitu masuk dalam standar nasional pendidikan. Kemudian berikutnya, nah ada istilah lagi nih. Ada satuan pendidikan, seperti program MBKM ini, Anas mengambil asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan itu kalau dalam bahasa Undang-Undang Sisdiknas adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, jalur non-formal, jalur informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Jadi sekolahnya itu disebut sebagai satuan pendidikan. SMK Al-Jauhar itu adalah satuan pendidikan. STBA 11 April Sumedang itu satuan pendidikan. Jadi kelompok layanan pendidikan itu kita sering sebut juga atau sering disebut juga sebagai satuan pendidikan. Itu baru satu poin ya, satuan pendidikan. Ada lagi dari aspek jalurnya. Kita mengenal ada 3 jalur, ada jalur formal, ada jalur non formal, ada jalur informal. Nah, kalau jalur formal, nah ini definisinya adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Itu disebut jalur formal. Jadi kalau SD negeri, nah itu jalur formal. Kemudian masuk ke SMP negeri, itu jalur formal. Lalu ke SMA, jalur formal. Atau SMA nggak ke SD, tapi ke Ibtidaiyah, Madrasah Ibtidaiyah, itu jalur formal. Lalu kemudian dia ke Madrasah Sanawiyah, jalur formal. Lalu ke Madrasah Aliyah, jalur formal. Tapi bisa juga sistem buka tutup. Awalnya dia dari SD, kemudian dia pindah ke Madrasah Sanawiyah, lalu pindah lagi ke SMK. Nah itu bisa, boleh. Karena itu masuk dalam rumpun jalur formal. Itu ya, itu formal. Nah lulusannya ya dia berijazah. Gitu. Sampai kemudian ke perguruan tinggi, pendidikan tinggi juga, masuk ke STBA, itu jalur formal. Gitu. Kemudian ada lagi jalur non formal. Kalau pendidikan non formal itu adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Jadi ada strukturnya, ada jenjang. Misalnya apa ini? Kursus misalnya. Anas mau kursus bahasa Inggris di lembaga X. Masuk basic 1. Kemudian 4 bulan berikutnya naik basic 2. 4 bulan berikutnya naik basic 3. 4 bulan berikutnya naik intermediate 1. Tahun berikutnya naik intermediate 2. Tahun berikutnya naik advance 1. Nah, itu kan berjenjang. Ya, struktur dan berjenjang. Terstruktur itu bisa dilihat dari aspek ada kurikulumnya, ada mata-mata pelajarannya atau mata-mata kursusnya. Itu yang disebut dengan terstruktur
Ya, jenjangnya ada jenjangnya dari mulai basic sampai dengan mulai mahir. Tapi dia tidak diselenggarakan oleh SD, SMP atau SMA formal tadi gitu. Tapi di luar itu, ya seperti lembaga kursus ya, atau lembaga bimbingan belajar, itu disebutnya pendidikan non formal, atau lembaga keterampilan, atau apalagi lembaga pelatihan, gitu, balai pelatihan. Nah, sementara ada lagi yang terakhir disebut pendidikan informal, yaitu pendidikan keluarga dan lingkungan. Misalnya Anas menikah, punya anak, anaknya Anas didik. Dari mulai anak kecil tuh dididik dengan apa gitu, kemudian dia ningkat TK dididik pembiasaan, kemudian oleh Anas diberi beberapa informasi. Nah, itu disebut sebagai pendidikan informal. Atau Anas aktif di masjidnya mengadakan majelis-majelis taklim, ceramah-ceramah, itu masuk dalam pendidikan informal, itu di lingkungan itu. Ya, nah, pendidikan formal, non formal dan informal ini adalah jalur pendidikan yang diakui oleh sistem pendidikan nasional. Gitu. Nah, terus berikutnya itu kalau jalur. Nah, kalau jenjang bagaimana? Ya, jenjang itu kalau tidak salah untuk formal ya, ada jenjang sarjana misalnya, ada jenjang magister, ada jenjang doktor gitu. Itu jenjang. Jenjangnya itu ada S1, S2, S3 gitu. Nah, kalau jenisnya bisa jenisnya akademi, misalnya STBA itu jenis akademi, universitas itu jenis akademi. Ada lagi jenisnya itu vokasi gitu. Atau jenisnya itu kejuruan, SMK, atau jenisnya akademi umum ya, SMA gitu. Itu disebut dengan jenis ya. Jenis gitu. Nah, ini jadi Anda sekarang mengajar di SMK Al-Jauhar, berarti masuk dalam jalur formal gitu. Jalur formal ya, adanya di pendidikan kejuruan sebagai jenisnya ya, jenisnya di kejuruan gitu. Nah, kejuruan itu agak sedikit berbeda dengan akademi sebetulnya. Kalau kejuruan yang dikedepankannya adalah skill, keahlian. Makanya ada istilah produktif ya, guru-guru produktif ya, dan guru-guru yang bukan yang di luar produktif. Artinya kalau produktif itu dia akan lebih banyak mengedepankan skillnya, keterampilannya. Tidak teori-teori. Tidak hanya teori. Kalau akademi itu teorinya yang lebih banyak dibandingkan dengan keterampilannya. Makanya yang vokasi itu pasti jenis-jenisnya yang keterampilan. Misalnya mesin SMK Johar apa nih ininya? Bidangnya ini, program keahliannya apa? Rekayasa perangkat lunak, Pak. Kebetulan cuma satu jurusan. Berarti komputer ya. Nah, itu berarti siswa itu dia harus bisa minimal ngebongkar komputer lah gitu. Sudah pernah nyentuh motherboard gitu. Sudah pernah nyentuh itu bentuk keterampilannya. Jadi jangan sampai siswa SMK komputer tapi dia nggak pernah bongkar komputer kan. Nah, itu SMK di situ tanggung jawabnya. Sama dengan dokter, seorang yang pernah kuliah kedokteran itu pasti harus bisa nyuntik gitu. Masa nggak bisa nyuntik sebagai dokter ya, kayak gitu. Atau nyepeng jarum suntik gak pernah. Nah, itu berarti dipertanyakan kedokteran. Oh ya, kurikulum belum kita bahas, mungkin nanti di sesi berikutnya ya. Tapi saya ingin masuk ke mutu pendidikan. Nah, ini tadi kenapa saya di awal bertanya kenapa RPP itu kok bulan April, tapi kenapa nggak sebelum-sebelumnya? Pertanyaannya gini, emang harus sebelumnya gitu, Pak? Nah, gitu kan, itu mungkin pertanyaan. Nah, kita masuk dalam istilah mutu, gitu, mutu pendidikan. Mutu itu secara sederhananya atau secara ringkasnya adalah standar. Jadi mutu itu adalah standar. Apa itu standar? Ya, standar itu tadi dia punya acuan, gitu. Dia punya acuan yang ingin dicapai. Gitu, itu standarnya. Misalnya begini. Misalnya Anas ngajar bahasa Inggris. Gitu ya. Kemudian pas waktu ngajar bahasa Inggris, Anas punya standar. Pokoknya dengan saya itu harus, kalau dilihat kalender akademik nih,
untuk pertemuan KBM itu ada 20 pertemuan. Nah, untuk pertemuan dengan saya, minimal siswa itu hadirnya, minimal mereka tidak boleh kurang dari berapa persen? 70% misalnya. 70%. Jadi kalau mereka cuman hadirnya dari 20 itu 10 kali, nah berarti udah nggak akan lulus, gitu. Nggak akan saya luluskan. Nilainya jelek lah begitu. Nah, jadi Anas sudah menetapkan standar untuk pertemuan bahasa Inggris, yaitu harus minimal dihadiri oleh siswa yang 70% ya ininya kehadirannya minimalnya. Jadi kalau di bawah 70%, nah nilainya atau dia tidak akan diluluskan. Itu standar minimal yang dibuat. Satu. Yang kedua, standar Anas pun menetapkan standar misalnya. Setelah mereka belajar bahasa Inggris, minimal mereka bisa bilang how are you, I'm fine misalnya gitu. How are you, I'm fine. Tidak how are you, I'm fine pakai P ya. Minimalnya itu. Nah, itu standar yang Anas buat. Jadi kalau misalnya kita mengajar tanpa standar, tanpa ada pencapaian output kita, nah pasti akan kemana-mana gitu. Karena kita nggak punya arah yang akan kita tuju, kan begitu ya. Nah sementara tadi kita cek di awal bahwa tentang pendidikan itu, tentang pendidikan ya, bahwa pendidikan ini adalah usaha sadar dan terencana. Ini sadar dan terencana. Nah bentuk terencananya itu terlihat dari dalam guru di kelas adalah dalam RPP. Karena RPP itu kan definisinya rencana apa? Rencana program pelajaran ya. Betul. Rencana perangkat pembelajaran kalau nggak salah. perangkat pembelajaran. Ya, penting itu rencana. Jadi dia dibuat jadi besok mau ngajar naon tah. Nah, itu tuh sudah RPP sebetulnya. Jadi henteu kumaha kewe lah, kumaha derna di kelas. Tapi di kelasnya kalau lulus geus we kita narongton, nah itu bukan RPP. Cuma kan begini. Kenapa RPP harus ditulis? Karena ditulis itulah itu dokumen legalnya. Nggak bisa dibayang-bayang, itu nggak bisa. Jadi makanya kenapa dokumen-dokumen ini penting ada, karena inilah legal standingnya anak sebagai guru. Sama dengan, jadi ketika nanti ada anak ya yang misalnya kelas gitu, nggak terkontrol, tiba-tiba dia ada di kantin kecelakaan misalnya, atau dia mabal dan kecelakaan misalnya ya, pakai amit-amit. Tapi kalau ini terjadi, pasti akan ditanya itu ininya SOP-nya Anas. Kenapa Pak Anas kok anaknya bisa sampai keluar itu? Kok Pak Anas nggak ngajarin? Oh saya ngajar kok Pak, misalnya begitu. Mana bukti Pak Anas ngajar? Nah itu kan harus dibuktikan. Nah dibuktikannya tidak, iya Pak saya saksi, nggak begitu. Saksi satu, tapi juga tadi ini Pak perangkatnya, ini daftar hadir saya, ini kemudian perangkat RPP saya, dan di RPP itu ada SOP-nya Pak, ada langkah-langkah yang saya lakukan. Saya mengabsen anak si A, si B, si C. Saya absen anak ini memang nggak ada Pak, dan dia tidak tahu kemana. Nah itu, jadi Anas bisa bebas tuh dari tuntutan, karena Anas mengikuti SOP yang ada dalam RPP itu. Nah makanya kalau Anas coba lihat ya di YouTube, pilot aja, pilot mau menerbangkan pesawat, itu langkah-langkahnya itu sudah ada SOP-nya, sudah ada checklist-checklistnya. Misalnya sebelum take off, checklist dulu, atau bahkan bukan sebelum take off, sebelum mesin dihidupkan itu dia sudah punya dulu prosedurnya apa untuk pengecekan. Sampai setir itu dicek kanan kiri sebelum dia mau berjalan, si pilot itu lihat dulu kiri dan kanan gitu. Itu bagian dari standar ininya, checklistnya. Nah di kita sering disebut, atau di kita sebutnya sebagai RPP gitu ya, karena dia terencana dan standar. Nah ini semua merupakan wujud dari mutu gitu. Jadi kalau kita berbicara, oh pendidikan kami bermutu kok, nah itu nanti ditelusurinya pertama dari kelengkapan dokumen-dokumennya itu. Ada rencananya enggak? Apakah itu perencanaan oleh sekolahnya sendiri saat dia memasuki proses pembelajaran ya di awal, atau dilakukan oleh guru-gurunya juga gitu. Nah sama juga dengan perkuliahan. Kenapa? Oleh karena itu kenapa STBA 1119 sendiri ya, di saat akan mengawali perkuliahan, kita rapat dulu dengan dosen-dosen. Itu sebagai bentuk perencanaan. Dan dalam rapat perencanaan itu kami menyampaikan juga evaluasi semester yang kemarin, hasil dari
mahasiswa yang memberikan penilaian. Itu kami sampaikan baik secara umum maupun kepada personal setiap dosen. Nah, dan kami pun bilang kepada para dosen di saat di saat Bapak Ibu mengajar, tolong disebutnya RPS ya. RPS itu diselesaikan dulu sehingga mahasiswa tahu nih mereka mau kemana tuh tahu. Oh, mata kuliah misalnya reading mau ngapain tuh dia udah baca si mahasiswa itu. Oh iya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Jadi sama-sama memegang mapnya, sama-sama memegang petanya. Gitu. Nah sama juga posisinya ketika Anas sekarang menjadi guru. Nah yang dirasakan oleh siswi Anas itu sama seperti yang dirasakan oleh Anas saat menjadi mahasiswa atau ketika Anas jadi mahasiswa. Kita ngajar naon sih, nah begitu. Itu mata kuliahnya sinteks ya. Kita naon sinteks. Nah kalau sudah diberikan dulu RPS atau rencana pembelajaran 1 semester itu kan minimal ya nggak buram-buram teuing. Oh iya oh mau begini. Kita pun masing-masing pun bisa menyiapkan dari awal. Itu bagian dari perencanaan dan ini merupakan mutu ya atau standar minimal yang dibuat oleh sekolah. Nah, itu untuk apa sebetulnya mutu pendidikan itu? Sebetulnya mutu pendidikan lebih pada keterjaminan kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan di sini maksudnya customer. Customer di sini dia bisa dosen, dia bisa mahasiswa, dia bisa siswa, bisa juga orang tua siswa, bisa masyarakat, atau bisa stakeholders. Karena yang disebut dengan customer dalam pendidikan itu tidak hanya siswa saja sebetulnya, ya, tapi siswa iya dia sebagai customer, guru juga dia sebagai customer yang mendapatkan pelayanan dari sekolah, dari yayasan, begitu, dari dinas pendidikan. Nah, murid dia mendapatkan layanan dari guru, gitu. Nah, selain murid ada masyarakat atau ada orang tua siswa, ada. Nah, sehingga nanti ujungnya begini. Sehingga nanti ujungnya ketika masyarakat merasa puas dengan layanan pendidikan di sekolah Anas, ya, maka mereka akan mengucapkan itu kepada teman-temannya, tetangga-tetangganya. Itulah sekolah di SMK Al Jauhar ya. Saya benar diajar gitu. Yuk ahli tuh si Etage tuh. Jadi tidak serta-merta mereka lulus kemudian nggak nganggur saja gitu, tapi juga mereka punya kemampuan yang mereka pun juga terpuaskan oleh layanan yang diberikan oleh sekolah. Nah itulah yang kita sebut sebagai mutu pendidikan. Begitu itu secara umumnya ya. Itu secara pembahasan secara umumnya. Baik, silakan sampai sini. Ada pertanyaan dulu nggak? Gitu. Itu cermin besar dari pendidikan atau yang sering disebut juga sebagai makro pendidikan. Jadi ada makro, ada meso, yang tengah-tengah ada mikro. Tapi saya nanti akan loncat saja dari makro nanti ke mikro. Tapi supaya nanti Anas saat nanti kita membahas silabus, ya RPP atau dalam nanti mengajarnya gitu, Anas gak kaget. Jadi Anas punya gambaran yang besar dulu. Oh, pendidikan itu harus kayak gini nih gitu. Jadi kalau kita mencoba melihat dari arah atas ya, dari yang sifatnya makro, nanti lebih luas gitu. Nanti kita bisa lebih bijak juga dalam menangani anak-anak yang urusannya sangat detail. Baik, sampai sini. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Alhamdulillah, sementara sudah sangat terbantu Pak gitu. Jadi ya lebih tercerahkan lah gitu, soalnya banyak banget materi yang tadi disampaikan oleh Bapak itu saya belum nemu gitu Pak sebelumnya, dan alhamdulillah sudah lumayan tertangkap dan sudah tergambar gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Nah jadi nanti PR-nya selain melaksanakan apa yang Anas coba rencanakan, PR-nya tolong baca undang-undang yang tadi saya sampaikan, ya. Yang entah nanti Anas sambil ngawas ya dibaca aja lah. Jadi karena beberapanya memang informasi-informasi yang sifatnya umum ya, tapi juga banyak di situ terkandung informasi yang detail ya, yang berkaitan langsung dengan kita sebagai guru. Begitu. Terakhir ingin saya tanyakan gini, itu berarti Anas kerjanya dari Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat?
Sebenarnya sih kalau untuk ngajar saya ada 3 hari Pak. Oke, Itu di hari Senin, Selasa sama Rabu. oke. Karena memang tempat dan lembaga sekolahnya itu kan di ruang lingkup yayasan Hmm. dan saya juga di mes gitu. Jadi ya kalau misalkan saya nggak ada kegiatan lain, saya stay di sekolah gitu Pak, membantu kayak tiket atau misalkan apa namanya ya stay di kantor gitu. Misalkan ada dari anak-anak ada yang izin atau yang seperti apa atau ada tamu gitu, intinya stay di sekolah lah gitu Pak, sambil misalkan kalau misalkan kayak semester kemarin kan sambil kuliah gitu, terus juga apa namanya ya sambil nunggu sekolah juga gitu Pak. Cuman kalau ngajarnya sih Tiga cuma hari. 3 hari gitu Pak. Tapi ngajarnya Ya, agama dan bahasa Inggris ya. iya betul Pak. Untuk semester itu udah 2 semester ini cuma PAI, agama PAI, sama Inggris. PAI agama sama apa? PAI bahasa Inggris sama Iya Pak, PAI sama bahasa Inggris. oh dua ya. Oke. PAI sama bahasa Inggris. Iya. Baik. Ya, syukurlah kalau begitu. Jadi bisa dapat pengalaman tentunya. Dan saya nggak ngebayangin juga nih dalam apa kuliah iya, aktif juga di senat juga. Tapi pasti keteteran ya waktu aktif di senat ya. Sementara waktunya memang lebih banyak di sekolah. Jadi saran saya harus segera lulus kalau begitu. Segera lulus, segera besarkan sekolah itu dan apa mudah-mudahan bisa apa yang saya sampaikan ini juga bisa Anas coba implementasikan dan termasuk kalau seandainya nanti sekolah Anas Al Jawhar ini membutuhkan apa semacam workshop atau apapun lah yang berkaitan dengan pendidikan, insya Allah saya bersedia begitu sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat. Ya. Di beberapa sekolah yang lain pernah gitu, cuma di SMK saya belum karena salah satu misi saya, komitmen saya juga khususnya untuk sekolah Islam ya, saya ingin berbagi pengetahuan lah, atau berbagi pengalaman manajerial khususnya di sekolah-sekolah Islam gitu. Ya, Al Jauhar kan sekolah Islam ya atau umum? Kalau dari namanya Islam, Al Jauhar. Sekolah umum ya. Baik, kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, saya pikir cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya rekam ini sengaja, nanti saya akan publish di YouTube. Jadi kalau nanti Anas mau coba merefresh lagi, tinggal mengklik aja YouTube channel saya untuk mendengar lagi hasil diskusi kita. Baik Pak, mohon maaf Pak, ini barusan ada agak Iya. jelek sinyalnya soalnya lagi di Tasik, lagi pulang gitu. Oh, di Tasik. Jadi agak unstable. Oke, baik, Anas, gitu saja. Terima kasih atas atas waktunya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak atas sama-sama. hari ini materinya. Ya, Izin undur diri Pak. ya, silakan.